Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, membahas soal-soal pretest PPG, PAI, seputar tutorial-tutorial penugasan PPG, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengenal channel ini, silahkan bisa melihat dan menonton video-video yang sudah saya bagikan. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi belajar Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG maupun yang akan melaksanakan pretest PPG PAI di tahun 2022 ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 pada modul SKI pada part yang terakhir yaitu part 5, kisi-kisi nomor 32 sampai 35. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya ingatkan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share video ini agar bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya, terutama di dalam mempersiapkan pretest PPG PAI ini. Dan jangan lupa nyalakan ya lonceng notifikasi pemberitahuannya agar selalu mengetahui update terbaru dari video saya. Langsung saja kita menuju ke pembahasan kisi-kisi 32 sampai 35. Di sini akan membahas tentang Islam di Afrika, Islam di Eropa, serta Islam di Amerika. Di sini akan membahas tentang perkembangan Islam di Afrika, Islam di Amerika, di Eropa, serta di Australia. Menuju ke pembahasan yang pertama, kisi-kisi nomor 32. Disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika. Mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika. Bapak Ibu dari kisi-kisi nomor 32 ini ya nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ya nanti bentuk soalnya apakah sejarah masuknya Islam ke Afrika, bagaimana strategi dakwahnya ya maupun perkembangan Islam di Afrika. Sebagai contoh di sini saya akan memberikan contohnya agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa khalifah ya. Ini berarti masuk ke sejarah masuknya Islam di Afrika ya. A. Ali bin Abi Thalib, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Abu Bakar As-Siddiq. Berikut pembahasannya. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya Bapak Ibu ya. Waktu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Muqawqis ya. Ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Islam masuk ke wilayah Afrika. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya yang C ya, Umar bin Khattab. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang ke-32. Contoh soal. Islam masuk di Afrika Timur ditandai dengan ya, ini berarti masih sejarah masuknya Islam di Afrika lagi ya untuk tipe soalnya. Islam masuk di Afrika Timur ditandai dengan A. Faktor islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. B. Usaha Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir. C. Jalur yang menghubungkan negeri-negeri Maghribi, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya dengan pusat-pusat perdagangan emas Berber Afrika seperti negeri Soninke, sekarang negara Ghana. D. Jalur perdagangan lainnya adalah rute timur yang menghubungkan Sudan Tengah, Kanem, Bornu, serta negara-negara Hausa dengan Libya, Tunisia, dan Mesir. Berikut pembahasannya. Adapun di Afrika Timur, faktor islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. Nah, ini ya. Ini berarti sejarah masuknya Islam di Afrika Timur itu ditandai dengan faktor islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. Antara lain dilakukan oleh para budak Melayu yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke wilayah itu.
Setelah dibebaskan dari Pulau Robben, tak jauh dari Cape Town, pada tahun 1793 Imam Abdullah membuat petisi pertamanya untuk pembangunan masjid. Nah, itu jawabannya apa Bapak Ibu? Iya ya, yang faktor Islamisasi tampak jelas dengan kedatangan ekspansi Islam ke Afrika Selatan ya. Ini berarti masuk strategi dakwah ya, sama sejarah masuknya Islam di Afrika Timur juga. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang sama 32. Contoh soal lagi. Tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Cape Town, Afrika Selatan dengan membangun masjid awal yaitu siapa ya? A. Ibnu Faruk, B. Syekh Yusuf dan Tuan Guru, C. Imam Abdullah Qadi Abdus Salam dan Ibnu Faruk, D. As-Sayyad. Ya, di sini berarti masuk mengidentifikasi perkembangan Islam di Afrika ya Bapak Ibu ya, sama strategi dakwah ya ini ya. Siapa yang membangun masjid awal? Berikut pembahasannya. Awalnya, Syekh Yusuf dan Tuan Guru menyebarkan agama Islam di daerah Cape Town, Afrika Selatan dengan membangun masjid awal. Ya, ini berarti ya Bapak Ibu tokohnya Syekh Yusuf dan Tuan Guru ya. Mereka yang menyebarkan agama Islam di daerah Cape Town, Afrika Selatan kemudian membangun masjid awal yang dibangun oleh Tuan Guru ya, yang berasal dari Indonesia yang nama aslinya adalah Imam Abdullah Qadi Abdus Salam. Tuan Guru meminta untuk membangun masjid kepada pemerintahan Afrika Selatan yang saat itu dikuasai Belanda dan ditolak, serta dilarang menyelenggarakan ibadah. Walaupun demikian, Tuan Guru dan jamaahnya menyelenggarakan sholat Jumat di tempat terbuka. Akhirnya ketika pemerintahan Nelson Mandela, maka masjid awal dibuka untuk umum dan mempersilahkan umat Islam untuk menjalankan ibadahnya. Ya, ini berarti strategi dakwah ya dan perkembangan Islam di Afrika, maksudnya ya Bapak Ibu ya. Siapa jawabannya? Iya, Syekh Yusuf dan Tuan Guru ya, ini yang membangun masjid awal. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Menuju ke kisi-kisi nomor 33. Disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Amerika. Mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Amerika. Setelah tadi ya mengidentifikasi Islam di Afrika, sekarang Bapak Ibu ya diharapkan bisa mengidentifikasi strategi dakwah, sejarah masuk sama perkembangan Islam di Amerika. Contoh soalnya, perkembangan Islam di Amerika salah satunya dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam yang disebut A. Islamic Society of North America atau singkatannya ISNA, B. Free Muslim Coalition, C. Islamic Circle of North America atau ICNA, D. Islamic Information Center atau IIC atau Pusat Informasi Islam ya. Di sini berarti yang dimaksud ya di Amerika itu ada beberapa organisasi muslim ya yang dibentuk untuk menangani beberapa kasus. Yang di sini soalnya yang diinginkan adalah untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme. Berikut pembahasannya. Islam mulai merambah benua Amerika bermula sejak abad ke-16 di mana Stefanico dan Azamor adalah muslim pertama ya. Populasi muslim di Amerika didorong oleh banyaknya imigran yang datang ke sana. Bahkan pada tahun 2005 penduduk Islam di sana mencapai 96.000 setiap tahun dibanding 2 dekade sebelumnya. Selain itu, perkembangan Islam dipelopori banyaknya organisasi Islam di Amerika Serikat, antara lain A. Kelompok terbesar adalah ASM, American Society of Muslim, pengganti dari Nation of Islam yang telah dikenal sebagai Black Muslim. B. Islamic Society of North America atau ISNA tadi, Masyarakat Islam Amerika, Islamic Circle of North America, ICNA atau Lingkaran Islam Amerika Utara ya. Di sini Bapak Ibu ya, ada yaitu Free Muslim Coalition ya. Ini saya tandai Free Muslim Coalition ya, koalisi muslim-muslim ya, yang bebas, free ya. Dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam, dan masih banyak organisasi lainnya di Amerika Serikatnya. Soal tadi berarti yang Free Muslim Coalition ya Bapak Ibu, yang dibentuk untuk menghapus dukungan
terhadap Islam radikal? Ya, jawabannya berarti Free Muslim Coalition. B ya. Ya. Lanjut ke pembahasan. Masih di soal kisi-kisi yang ke-33, misi utamanya adalah membangkitkan kesadaran orang Afrika Amerika tentang Islam. Untuk tujuan ini, pada tahun 1913 ia mendirikan Maurice Science Temple di New York, New Jersey. A. Bampet Muhammad, B. Muhammad Alexander Russel Webb, C. Nabil Drew Ali, D. Elijah Muhammad. Berikut pembahasannya. Nabil Drew Ali. Drew sebenarnya bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, tetapi ia mempunyai pengetahuan tentang Islam yang dianggapnya sebagai kunci yang telah 5 tahun kemudian yang dinamakan Black Liberation. Misi utamanya adalah, misi utamanya adalah membangkitkan kesadaran orang Afrika Amerika tentang Islam. Untuk tujuan ini, ia mendirikan Maurice Science Temple di New York, New Jersey. Dengan usahanya ini, gerakan Drew meluas ke Pittsburgh, Detroit, Chicago, dan beberapa kota lain di daerah selatan. Ya, jadi jawabannya siapa, Pak Ibu? Iya, Nabil Drew ya. Jadi jawabannya siapa, Bapak Ibu? Iya, Nabil Drew Ali ya. Nabil Drew Ali. Jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu, Nabil Drew Ali. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masih kisi-kisi yang ke-33. Contoh soal. Menurut guru besar sejarawan Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, yakni Nezar Al-Sayed, beliau mengungkapkan ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di luar Arab, kecuali A. Menjalankan misi ilahiyah dalam menyebarkan syiar Islam, B. Memelihara kekuasaan politik di bawah kontrol kelompok elit Arab, C. Mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di tanah yang telah ditaklukkan, D. Membendung eksploitasi rezim Bizantium. Berikut pembahasannya. Menurut guru besar sejarawan Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, yakni Nezar Al-Sayed, beliau mengungkapkan ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di luar Arab. Di antaranya, 1. Menjalankan misi ilahiyah dalam menyebarkan syiar Islam. 2. Memelihara kekuasaan politik di bawah kontrol kelompok elit Arab. 3. Mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di tanah yang telah ditaklukkan. Ya. Berarti yang bukan merupakan faktor yang mendorong Arab melakukan ekspansi ke wilayah luar Arab apa Bapak Ibu? Iya ya, karena di sini yang kecuali berarti yang D. Membendung eksploitasi rezim Bizantium. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, kisi-kisi nomor 34. Disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Eropa. Mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Eropa ya. Sekarang di Eropa ya Bapak Ibu. Berikut contoh soalnya. Di Belanda, Abdul Wahid van Bommel mendirikan organisasi Islam seperti Federasi Organisasi Muslim Nederland yang kemudian diubah menjadi Islamitis Informasi Centrum. Adalah memperjuangkan A. Memperjuangkan hak asasi Muslim berkulit hitam, B. Berjuang mensejahterakan rakyat Muslim, C. Memperjuangkan hak-hak Muslim agar sama dengan non-Muslim, D. Berjuang menuntut hak agar dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu termasuk sholat Jumat. Berikut pembahasannya. Perkembangan Islam di Belanda. Agama Islam di negara Belanda berkembang berkat perjuangan Abdul Wahid van Bommel ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu tokoh yang berjasa untuk perkembangan Islam di Belanda yaitu Abdul Wahid van Bommel. Di sana berdiri organisasi Islam seperti Federasi Organisasi Muslim Nederland yang diketuai oleh Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamitis ya Informasi Centrum. Melalui organisasi tersebut beliau berjuang, ini jawabannya tadi ya, menuntut hak agar dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu termasuk sholat Jumat. Ya, ini ya organisasi yang dibangun oleh beliau. Tujuannya adalah berjuang menuntut hak agar dapat melaksanakan sholat wajib 5 waktu termasuk sholat Jumat. Ya, ini luar biasa jasa beliau. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih kisi-kisi yang sama 34. Contoh soal.
Bukti sejarah bahwa Islam berkembang dengan aman di Inggris adalah berdirinya masjid yang dapat menampung 4.000 jamaah dan dilengkapi perpustakaan. Juga ada bank Islam yang beroperasi di sana. Nama masjid tersebut adalah A. Masjid Agung Cordova, B. Masjid Agung Central Mosque Regent Park, C. Masjid Mubarak, D. Masjid Maluku. Berikut pembahasannya. Perkembangan Islam di Inggris. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Musambores, ya, ini tokohnya. Musambores merupakan dokter istana Raja Henry I. Pemukiman kaum muslim di Inggris umumnya terkonsentrasi di kota besar, ya, di London. Nah, di sini ada salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota London yang bernama Masjid Agung, ya, ini ya Bapak Ibu, atau Central Mosque Regent Park. Ya, keistimewaannya adalah mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang, ya. Perancang masjid tersebut adalah Frederick Gobert and Partner, ya. Ini berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, masjid di Inggris, ya. Namanya Masjid Agung, ya, B. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Kisi-kisi yang sama masih 34. Contoh soal. Alasan Islam berkembang di Perancis adalah A. Peran buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. B. Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lain-lain. C. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi atau hijrah secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di Prancis. D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Perkembangan Islam di Prancis, ya, ini berarti sejarah dan perkembangan Islam di Prancis. Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi, ya. Di negara ini Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya, ya. Ini ciri-cirinya tadi, ya. Yang pertama, berkembang melalui para imigran, ya. Ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke Eropa, terutama di Prancis, ya. Ini juga, ya, ciri-cirinya lagi. Yang kedua, saat ini jumlah penganut agama Islam di Prancis mencapai 7 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Prancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa. Peran buruh imigran asal Prancis itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat, ya. Ini, ya, peran buruh migran, ya. Ini sangat berjasa sekali sehingga perkembangan Islam di Prancis sangat pesat, ya. Berarti tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Alasan berkembang, ya, atau sebab-sebabnya A benar, B benar, C benar, ya. Nanti jawabannya D. Jawaban A, B, dan C benar, ya. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Kisi-kisi yang terakhir, ya, pada part yang kelima ini yaitu soal 35, ya. Kisi-kisi yang terakhir pada pembahasan part yang kelima ini yaitu kisi-kisi nomor 35. Disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam di Australia. Mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam di Australia. Berikut contoh soalnya. Di Islamic Museum Australia yang berada di Anderson Road, Thornbury, Victoria, dijelaskan bahwa pertama kali Islam masuk ke Australia ternyata dibawa oleh para pelaut dari A. Makassar, B. Kalimantan, C. Sumatera, D. Jawa. Berikut pembahasannya. Perkembangan Islam di Australia, sejarah masuknya Islam di Australia. Islam pertama kali dibawa oleh para pelaut dari, ya, ini, ya, jawabannya, ya Bapak Ibu, Makassar, ya. Pelaut-pelaut Makassar adalah yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa asli Australia yaitu Aborigin. Mereka mendarat di Australia bagian utara sekitar tahun 1700-an, ya. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, ya. Ini jawabannya adalah pelaut dari Makassar, ya. Ya, demikian untuk pembahasan, ya, kisi-kisi pada modul SKI pada part yang kelima. Artinya modul SKI, ya, merupakan salah satu dari materi modul profesional, ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini, ya, ada part 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, ya, bisa mengecek di bersama Pak Guru Yasin ini, videonya sudah ada.
Insya Allah untuk video-video selanjutnya akan melanjutkan ya kisi-kisi ya nomor 36 sampai seterusnya. Mudah-mudahan cukup ya sebelum Bapak Ibu melaksanakan pretest. Saya ingatkan Bapak Ibu ya tetap ikhtiar dengan belajar ya. Silahkan Bapak Ibu bisa belajar mandiri maupun belajar kelompok ya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu bisa dimudahkan nantinya dalam mengerjakan soal-soal pretestnya dan bisa lulus sehingga nanti bisa mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Kemenak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap ikuti channel Belajar Bersama Pak Guru Yasin ini yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru mulai dari soal-soal pretest, tutorial-tutorial penugasan PPG dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.